Rasulullah SAW hamba Allah yang risau di dunia dan risau di akhirat sana. Kemudian Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, mana yang paling mulia antara engkau dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga sana Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat mukimnya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiap hari kita bermohon dengan doa alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pengatur dan pencipta, Rabbul alamin, pencipta dan pengatur alam. Allah. Ya Rasulullah, mana yang paling mulia antara engkau dengan aras Allah? Maka Nabi SAW sabdakan kepada Jibril, wahai Jibril, tidaklah diciptakan dunia ini, lapis langit pertama, kedua, sampai ketujuh, kemudian ke mustawa Sidratul Muntaha, arasnya Allah Ta'ala, semua diciptakan karena saya Jibril. Maka ketahuilah Jibril, saya ini lebih mulia daripada aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Baginda yang mulia ketika menjemput hadiah yang besar, hadiah untuk kita, hadiah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salat. Salat ini hadiah yang hebat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menjemput hadiah ini untuk umatnya, itu masuk di surganya Allah, di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melepaskan terompahnya. Mendapatkan hadiah yang hebat dalam Isra Mi'raj, dan itu adalah hadiah untuk umat Rasulullah SAW. Bagaimana supaya umatnya Nabi SAW terselamat daripada huru hara dunia dan huru hara kampung akhirat? Tidak ada cara lain kecuali harus menjaga solat, tertib tempat, tertib waktu yang contohkan Nabi SAW. Ya Rasulullah, mana yang paling mulia? Kata Nabi jelas, tidaklah diciptakan semua ini tentang sampai ke arasnya Allah, semua diciptakan karena saya. Maka ketahuilah Jibril, ternyata saya ini lebih mulia daripada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ketiga Jibril apa lagi? Ya Rasulullah, mana yang paling mulia antara engkau dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa agama Allah? Inna dina innallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Maka ketahuilah Jibril, saya ini diutus karena agama. Telah kukorbankan diri saya, keluarga saya, istri dan anak saya, cucu saya, sahabat-sahabat saya, harta saya, waktu saya telah korbankan untuk perkara agama. Maka ketahuilah Jibril, agama itu lebih mulia daripada diri saya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama hari ini masih ada, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Kalaulah kita sudah sama tahu bahwa seutama-utama perintah yakni salat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hadiah yang hebat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama mengungkapkan tentang kehebatan dan keagungan salat. Subhanallah. Ternyata salat hebat. Ternyata salat dahsyat. Lebih dahsyat daripada mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Dikasih mukjizat apa? Suruh bisa membelah laut. Hebat Nabiullah Musa. Iya hebat dalam dakwah dikejar Firaun. Mukjizat datang, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan tongkat untuk membelah laut, diselamatkanlah komunitas hamba Allah yang menjaga agama.
Akhirnya Firaun yang menolak agama ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Firaun? Satu je salahnya. Menolak kalimah yang tinggi, menolak kalimah yang agung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah. Apa kurangnya Firaun dari segi tahta dan harta? Enggak ada kurangnya. Berkuasa 500 tahun lebih, berarti tahta. Berharta otomatis 500 tahun lebih. Berkuasa. Bahkan dijelaskan sakitnya cuma satu, stres, karena kelakuannya Musa untuk mengajak dia taat kepada la ilaha illallah pada masa itu. Kekuatan yang dimiliki Firaun laknatullah alaih untuk menghantam daripada Musa alaihissalam sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisahnya ini jelas. Ditenggelamkan karena dia menolak kebenaran sedang jemaah yang dirahmati Allah yang dibawa oleh baginda Musa alaihissalam. Ini kalau dikaitkan dengan kekinian, subhanallah, menjabat hanya 10 tahun. Jangan lalu kau coba-coba ingkar kepada la ilaha illallah. Firaun saja yang berkuasa 500 tahun. Ini pembelajaran untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah sama tahu sering jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kemuliaan manusia dan kesuksesan manusia hanya di dalam agama. Sejauh mana manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikut baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula lah kemuliaan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sejauh mana manusia tidak taat kepada Allah, tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula lah kehinaan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia sekali dan sesaat. Kalau mau hidup lama-lama di dunia, lanjari tutu aja kok. Iya toh, laki ku main. Maka pamari minjo acara tahunan kan. Akan apa njo Ustaz? Panjang umurnya, tongolotolinna, buta matana cammo giginna. Iya toh, banyak ubannya, banyak ubannya. Itu apa kan jo? Lanjari toto aja kalau telah sarino sallo sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan itu hanyalah dengan mentaati Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya ya Rasul untuk mengangkat dan untuk menghancurkan kaum Taif.